Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai tentang etika berbisnis dalam Islam dan umum. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika dalam bisnis dapat juga diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, etika berbisnis dalam Islam. Etika berbisnis dalam Islam sudah diatur sepenuhnya dalam aturan hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah jual beli dalam Islam. Baik buruknya berbisnis sudah ada dalam aturan Islam, dan ini harus dipatuhi dan diperhatikan. Kita sebagai umat Islam harus tahu jika fungsi agama dalam mengatur bisnis sangatlah penting. Selanjutnya, macam-macam bisnis dalam Islam. Yang pertama, bisnis yang sah dalam Islam. Yang pertama, bebas dalam melakukan bisnis. Yang kedua, ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, barang yang dijual jelas. Yang keempat, ada sebuah keadilan. Yang kelima, jujur dalam berbisnis. Yang keenam, transaksi jelas. Yang ketujuh, memiliki etika atau tata krama yang baik saat berbisnis. Selanjutnya, bisnis yang tidak sah dalam Islam. Yang pertama, riba. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, tidak jujur dalam berbisnis. Yang keempat, menjual barang haram. Yang kelima, menjual barang milik orang lain. Yang keenam, menjatuhkan harga demi bisnis sendiri. Yang ketujuh, tidak memberikan harga yang jujur. Dan yang delapan, curang dalam menimbang atau menentukan takaran. Dan selanjutnya, hal-hal yang dilarang Islam dalam berbisnis. Yang pertama, menyalahgunakan hak. Yang kedua, bisnis yang tidak jelas. Yang ketiga, pemaksaan. Yang keempat, bisnis perjudian atau lotre. Yang kelima, mengandung unsur riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai etika berbisnis secara umum. Pada umumnya, etika bisnis ini merupakan suatu cara-cara yang dilakukan pada sebuah bisnis ketika hendak menjalankan suatu kegiatan dalam bisnisnya yang kemudian dapat mencakup beberapa aspek secara individu, perusahaan, ataupun masyarakat luas. Maka, etika bisnis ini dianggap sebagai nilai moral yang tidak memberikan suatu perbedaan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian dapat diterapkan langsung ke dalam bidang perekonomian khususnya dalam dunia bisnis. Seiring berkembangnya, terdapat beberapa prinsip dari etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip otonomi, yang mana kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat hendak mengambil sebuah keputusan dan juga tindakan dengan berdasar pada kesadaran dirinya sendiri mengenai sesuatu yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Dalam sebuah bisnis, kepercayaan dari para konsumen menjadi hal yang sangat penting karena hal ini pun dapat menjadikan suatu usaha lebih sukses apabila kita menerapkan rasa dan sikap kejujuran di dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu prinsip integritas. Hal ini dapat diartikan bahwa harus ada konsistensi dalam sinkronisasi di antara pemikiran, perkataan, kemudian pada perbuatan. Dalam pelaksanaannya, maka para pelaku bisnis harus mampu bertahan mengelola dan menjalankan bisnisnya dengan baik mungkin yang bisa dilakukannya, supaya para konsumen dan pihak lain yang terlibat juga ikut memiliki kepercayaan terhadap bisnis yang dijalankannya. Dan yang keempat yaitu prinsip memenuhi janji serta komitmen yang dibuat, yang mana para pelaku bisnis harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi janji yang telah dibuatnya terhadap para konsumen ataupun para kliennya. Karena dengan dibuatnya dengan begitu, maka hal itu dapat
meningkatkan kepercayaan mereka terhadap apa yang kita lakukan dan kita berikan untuk mereka. Yang kelima yaitu prinsip loyalitas. Dalam kegiatan bisnis, loyalitas sangat diperlukan supaya bisnisnya dijalankan dapat berjalan dengan baik tanpa harus menimbulkan suatu konflik. Dan yang keenam yaitu prinsip keadilan. Para pelaku bisnis harus mampu untuk bersikap adil dalam segala hal. Mereka harus bersikap adil terhadap seluruh orang yang terlibat dalam bisnisnya. Dan yang ketujuh yaitu prinsip kepedulian. Dalam dunia bisnis, setiap pelaku bisnis yaitu terutama para pimpinan setidaknya harus memiliki rasa kepedulian, simpatik, berbaik hati dalam diri mereka. Yang kedelapan yaitu prinsip penghargaan, yang mana sikap saling menghargai ini juga sama pentingnya dengan prinsip-prinsip lainnya. Seorang pelaku bisnis harus memiliki sikap menghargai sesama tanpa membeda-bedakan pelaku terhadap orang lain yang terlibat dalam bisnis yang dijalankannya. Dan yang kesembilan yaitu prinsip mematuhi aturan. Setiap menjalankan bisnis ataupun sebuah usaha maka pasti akan ada peraturan-peraturan di dalamnya yang harus kita patuhi dan ikuti dengan benar sesuai yang sedang berlaku. Dan yang ke-10 yaitu prinsip jiwa kepemimpinan. Seseorang pelaku bisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik supaya ia dapat menjalankan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ke-11 yaitu prinsip menjaga reputasi. Seorang pebisnis harus mampu membangun sebuah kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang dijalankannya. Dan yang terakhir yaitu prinsip saling memberi keuntungan. Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis ini, para pelaku bisnis harusnya mampu menjalankan bisnisnya dengan saling memberikan keuntungan. Selanjutnya yaitu contoh etika dalam berbisnis. Dalam praktiknya ada beberapa contoh sederhana etika dalam berbisnis. Berikut adalah beberapa contoh etika dalam bisnis yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menyebut nama. Umumnya, para pengusaha menyebutkan nama seseorang secara lengkap saat bertemu dengan orang baru, misalnya calon partner bisnis. Ini merupakan cara sederhana yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang memiliki etika baik. Namun terkadang cukup menyebutkan nama singkat saja bila memang nama orang tersebut terlalu panjang atau sulit diucapkan. Yang kedua yaitu berdiri saat berkenalan. Pada umumnya para pengusaha yang beretika baik melakukan ini dengan berdiri saat berkenalan, maka seseorang akan merasa diperlakukan dengan baik. Namun bila situasi tidak memungkinkan, maka dengan cara membungkuk dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang punya sikap positif terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih merupakan kata sederhana namun memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Dengan mengucapkan terima kasih, maka ini menunjukkan bahwa seseorang menghargai orang lain. Yang keempat yaitu tuan rumah bayar tagihan. Tidak jarang pertemuan dengan rekan bisnis dilakukan di luar, misalnya mengundang rekan bisnis untuk makan siang bersama di restoran. Pihak yang mengundang atau tuan rumah sebaiknya yang membayar tagihan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok